Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh 5 Menit untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Samuel 22 ayat 5. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, 'Janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda.' Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret." Sahabat Kristus, suatu kali Daud dan pasukannya dikejar-kejar oleh Raja Saul. Daud pun bersembunyi di balik sebuah gunung. Namun seorang nabi, yaitu Gad, berkata pada Daud supaya pulang kembali ke tanah Yehuda. Lalu Daud pun mengikuti saran dari Gad, seorang nabi yang juga pembina rohaninya itu. Ketika Daud mengikuti saran dari Gad, dia pun aman dari pengejaran Raja Saul. Dalam hidup kita ini perlu sekali memiliki seorang pembina rohani. Pembina rohani yaitu seorang yang bisa mengarahkan hidup kita secara benar dan tidak salah dalam melangkah atau mengambil keputusan. Bisa jadi kita merasa sudah banyak pengalaman, sudah mampu secara materi, atau sudah merasa tahu banyak hal. Namun kalau tidak ada seorang yang mendukung kita dalam doa, serta memberikan masukan secara rohani, tentu hidup kita tidak akan menentu. Kita hanya akan berbuat apa yang kita anggap benar, namun ternyata berantakan dan tidak pernah ada ketenangan. Sahabat Kristus, Daud memiliki orang-orang yang memberi masukan padanya secara rohani. Meskipun dia sendiri seorang yang ahli berperang, namun setiap kali mau maju berperang, nasihat hamba-hamba Tuhan itu diperlukan. Kita tentu ingat juga ketika Daud usai berbuat dosa, ada Nabi Nathan yang menegur dia, lalu dia pun bertobat. Saya punya seorang pembina atau bapak rohani yang sampai hari ini saya tidak lupa pengajarannya pada saya secara pribadi, sekalipun beliau sudah meninggal. Pengajaran beliau 20 tahun yang lalu membuat pelayanan saya kuat hingga hari ini. Siapa orang-orang yang kita jadikan teladan hidup secara rohani? Kita menyebutnya pembina rohani, bapak rohani, ibu rohani, atau orang tua rohani. Kita ini perlu orang-orang yang bisa memberikan masukan dan dukungan secara rohani, sekalipun perkataannya bertentangan dengan hati kita, masukannya tidak menyenangkan telinga kita, dan arahannya terkesan menjengkelkan. Ikuti saja, oleh karena beliau mewakili Tuhan untuk mendidik dan menuntun kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kami untuk kami boleh menaati, mengikuti, dan menjalankan apapun pesan yang disampaikan oleh pembina rohani kami. Tidak melangkah semau sendiri kami, tidak melangkah sekehendak hati kami sendiri, tapi mulai dengar-dengaran terhadap tuntunan Tuhan. Siapapun pembina rohani kami, sekalipun beliau tidak terkenal, tidak punya nama besar, dan tidak mempunyai pelayanan yang megah, tapi kami percaya Tuhan, apa yang beliau sampaikan itu menuntun langkah hidup kami dengan benar dan tidak salah dalam kami menentukan keputusan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melangkah sepanjang hari ini. Jadikan kami pribadi yang taat kepada Tuhan, juga dengan cara kami menghormati orang-orang yang Kau utus menjadi pembina kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami, penyertaan-Mu akan kami alami sepanjang hari ini, mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus,
Pembina rohani bagaikan kompas penunjuk arah yang siap mengarahkan kita pada situasi jalan yang benar saat kita berada dalam kondisi yang tersesat. Salam dari saya, Pendeta Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.